Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mantan Napi. Dan di video kali ini saya ingin membahas bagaimana jika napi sakit di dalam lapas. Ini juga sekaligus menjawab komentar dari akunnya Mas Boy Mancing. Bang, saya mau tanya, kalau sakit di dalam penjara diurusin nggak, Bang? Mohon jawabannya. Oke. Jadi ya kalau sakit di dalam penjara pasti diurusin ya. Diurusin. Jadi di dalam lapas itu ada klinik untuk mengurusi napi-napi yang sakit. Jadi prosedurnya setelah apel, sebelum buka keong, itu pegawai dari klinik akan mendata ke tiap-tiap kamar siapa saja napi yang sakit, yang mau berobat, yang pengen diperiksa. Itu nanti didata, mau sakit ringan atau sakit berat, yang memang pengen diperiksa ya didata. Jadi si petugasnya ngasih list, nanti napinya sendiri yang nulis siapa saja yang kira-kira mau berobat. Nah, setelah didata, barulah nanti sekitar pukul 8 atau 9 orang-orang yang ada di list itu dipanggil oleh klinik untuk diperiksa. Kadang ada dokternya, kadang juga enggak. Biasanya kalau memang penyakit-penyakit yang membutuhkan obat, membutuhkan membeli obat dari luar, biasanya harus ada dokternya. Jadi kadang para napi yang ada di list pun enggak dipanggil semua, karena di list itu kan ditulis misalkan napinya Udin, penyakitnya apa gitu. Jadi kalau kira-kira penyakitnya yang nggak membutuhkan dokter, itu dipanggil meskipun nggak ada dokter. Tapi kalau memang penyakit-penyakitnya penyakit yang dibutuhkan pemeriksaan dokter, maka harus menunggu dokternya ada, baru bisa dipanggil. Prosedurnya kurang lebih seperti itu. Dan itu gratis. Itu gratis. Tetapi ya yang namanya gratis, kita tidak bisa mengharapkan lebih. Tentunya obat-obatannya pun obat-obatan yang disubsidi lah. Sembuhnya susah, kadang obat sakit yang satu dengan sakit yang lain obatnya itu juga sama-sama aja gitu. Ya kalau memang sakitnya membutuhkan obat yang betul, obat yang benar, ya kita minta resep dokter dan nanti kita suruh keluarga kita membelikan obat-obat atas resep dokter tersebut. Nah, kalau kita minta obat-obatan dari keluarga misalkan atas resep dokter, nanti si pihak keluarga membelikan di luar obat-obatan tersebut, lalu dimasukkan ke lapas pihak besukan biasanya. Jadi besukan itu kadang ngirim makanan, uang, dan juga obat kalau ada yang sakit. Uang masuknya itu ke buku tabungan di kantin, jadi napi nggak boleh pegang uang cash, masuk ke tabungan. Nanti tiap kita jajan, tiap kita beli sesuatu, tabungan itu dikurangin. Makanan langsung masuk ke kita bawa, dan obat-obatan itu nggak langsung dikasih ke kita, tapi dimasukin ke klinik atas nama kita. Nanti diperiksa oleh dokternya apakah benar obatnya atau enggak. Kalau benar, ya nanti dikasihkan kepada kita secara berkala. Jadi kalau misalkan si keluarga ngasih obat satu box, tetap ngasihnya berkala. Misalkan sehari 3 kali atau sehari 2 kali, itu berkala, tiap hari dikasihin. Nggak dikasihin semua langsung ke kita, karena ya ditakutkan penyalahgunaan
obat gitu dipakai buat mabok. Kurang lebih seperti itu sih prosedur ya kalau ada yang sakit, kecuali kalau ada napi yang sakit dan membutuhkan tindak lanjut yang serius. Contoh misalkan asma yang harus diuap, itu biasanya langsung dilarikan ke rumah sakit dengan pengawasan petugas tentunya. Jadi kalau memang si napi itu sakitnya yang dibutuhkan pertolongan serius, tindakan yang serius, itu pasti dibawa ke rumah sakit, karena di klinik lapas tentu obat-obatan dan peralatannya terbatas. Ya kurang lebih seperti itulah prosedur jika ada napi sakit di dalam lapas. Kurang lebih itu yang saya tahu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Boy. Cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.